Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Yunika, NIM 23020046, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Nah, oke guys. Baiklah, kita akan membahas tentang aliran surrealisme. Nah, pertama-tama itu saya sangat suka yaitu aliran surrealisme Bang Robby Dwi Antono. Nah, kalian tahu nggak siapa Bang Robby Dwi Antono? Nah, Robby Dwi Antono ini adalah seorang seniman lukis kontemporer asal Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan internasional melalui karya-karyanya yang unik. Nah, ia itu dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran surrealisme pop surrealism atau bisa disebut Love Bomb Art Indonesia. Robby Dwi Antono ini lahir di Temanggung, Jawa Tengah pada tahun 1990. Meskipun tidak memiliki pendidikan yang formal seperti seni rupa yang tinggi, bakatnya itu mengembang dengan pesat secara otodidak. Nah, kemudian ia memutuskan untuk menetap dan berkarya di Yogyakarta, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat kebudayaan dan seni di Indonesia. Apa sih yang membedakan antara karya Bang Robby dari seniman surrealisme lainnya? Nah, biasanya itu surrealisme klasik seperti digagas oleh André Breton dan dipraktikkan oleh Salvador Dali atau René Magritte, sering berkali berakat pada psikoanalisis Freudin. Nah, eksplorasi mimpi dan kebebasan dari rasionalisme. Nah, karya Robby Dwi Antono ini meskipun memiliki DNA surrealisme, memiliki perbedaan signifikan. Yang pertama yaitu kayak pengaruh pop culture dan lowbrow art, seperti gaya Robby itu lebih dekat pada pop surrealisme. Nah, alih-alih untuk menggunakan simbol psikoanalisis yang umum, Bang Robby ini membangun mitologi pribadinya sendiri, seperti karakter anak dengan mata besar yang muncul berulang kali menjadi ciri khasnya. Nah, menciptakan dunia yang konsisten dan personal. Nah, karakter-karakter ini seolah adalah bagian dari cerita fiksi yang sedang ia bangun. Nah, karya Bang Robby ini seringkali menyampaikan rasa melankoli, keterkejutan, atau kepolosan yang tulus. Dan biasanya itu ya, Bang Robby ini menampilkan gaya kepala yang sangat besar pada karakter dan berkarakter kuat pada hewan dan tumbuhan, juga sebagai penggambaran manusia dengan wajah seperti boneka. Nah, pada karakter utama lukisan Bang Robby ini kayak ciri khasnya ya, biasanya itu kayak mata besar dan ekspresif, kayak penampakan bersebelahan yang aneh, dan teknik melukisnya itu kayak seperti realistis. Di balik imajinasinya yang liar itu, Bang Robby itu memiliki kemampuan teknis yang melukis yang sangat tinggi dan menggunakan cat minyak dengan teknik klasik, dan serta biasanya itu kayak memperhatikan detailnya gitu, pencahayaan dan tekstur, serta membuat objek-objek anehnya yang kayak terlihat nyata gitu. Pada karya surrealisme Bang Robby Dwi Antono yang paling saya suka yaitu Bisu Membasi pada tahun 2015. Nah, dia itu menggunakan cat minyak di atas kanvas dan gayanya itu kayak pop surrealis dan realisme fantastis. Nah, biasanya ukuran pada karyanya itu kayak tidak terlalu spesifik ya kalau di publik, tetapi umumnya karya Bang Robby ini berukuran sedang, sekitar 100 sampai 150 cm di salah satu sisinya. Nah, pada analisis formalnya yaitu analisis ini menguraikan bagaimana elemen-elemen visual yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu. Kayak komposisinya itu kayak lukisan ini memiliki komposisi yang teatrikal dan terpentang atau streget seperti sebuah panggung sandiwara. Nah, para tokoh itu kayak ditempatkan secara sengaja di ruangan untuk menciptakan sebuah narasi yang kaku dan penuh tekanan. Pada lukisan Bisu Membasi ini, figura wanitanya itu seperti berbaju pink yang memegang topeng seperti titik fokus utama. Nah, untuk menarik perhatian kayak penonton karena posisinya itu yang berdiri dan objeknya yang aneh yang dipegangnya kan. Ruangan dalam lukisan tersebut terasa sangat dangkal dan padat dan mendorong semua elemen ke arah penonton dan menciptakan rasa tidak nyaman yang intens. Nah, gaya dan bentuknya itu Bang Robby ini menggunakan garis yang sangat tajam atau definitif. Setiap objeknya itu dimulai dari lipatan kain hingga tekstur kayu, kursi, dan digambarkan dengan detail yang sangat tinggi dan presisi ya. Teman-teman bisa melihat dari lukisannya yang di atas. Nah, bentuk-bentuk dalam lukisan ini bersifat realistis dan tiga dimensi. Pencahayaannya yang dramatis, memberikan volume pada setiap figur dan objek, dan membuat mereka tampak solid dan nyata meskipun adegannya itu sendiri tidak masuk akal. Nah, pada warnanya itu, palet warna yang digunakan itu cenderung hangat dan gelap, dan pencahayaan yang terbatas. Nah, warna merah tua pada gorden menciptakan kontras dan kuat dan memberikan nuansa drama, kekuatan, atau bahkan pencahayaan. Nah, sedangkan warna pink pada gaun wanita menjadi sorotan menonjol di tengah dominasi warna-warna gelap, sementara warna abu keparakan pada gaun wanita yang duduk memberikan kesan yang lebih lembut dan
terkesan pasif. Nah, penggunaan cahaya dan bayangan yang ekstrim sangat kental kayak dipengaruhi oleh seni klasik seperti kayak karya Caravaggio yang semakin memperkuat suasana misterius. Nah, pada tekstur lukisan ini menampilkan tekstur yang halus dan dipoles head yang menjadi ciri khas Robi. Nah, teksturnya itu berbagai material seperti kain gorden, kayu kursi antik, hingga permukaan logam helm dirender dengan sangat meyakinkan dan menunjukkan keahlian teknisnya yang luar biasa. Nah, pada cahaya dan bayangannya itu sumber cahaya seperti tidak terlihat secara jelas, seolah-olah datang dari luar bidang lukisan yang menciptakan efek spotlight yang fokus pada para tokoh. Nah, bayang yang pekat dan panjang memainkan kayak peran penting dalam menyembunyikan sebagai detail dan menciptakan rasa ketidakpastian. Nah, kombinasi ini mengubah ruang biasanya menjadi sebuah landscape psikolog yang penuh dengan rahasia. Nah, makna dari dibalik lukisan bisu membasi ini kayak seperti judulnya ini adalah kunci utamanya itu kayak bisu membasi. Dapat diartikan sebagai sebuah persetujuan atau pembiaran yang terjadi dalam keheningan. Nah, biasanya itu kayak para tokoh dalam lukisan tidak berkomunikasi secara verbal, tetapi mereka hanya ada dalam keadaan diam, kayak menerima situasi aneh yang terjadi di hadapan mereka. Ini bisa mencerminkan dinamika kekuasaan yang tidak terucap dan baik dalam diri sendiri maupun dalam masyarakat. Nah, simbolisme tokoh dan objeknya itu kayak wanita berbaju abu-abu yang sedang duduk itu melambangkan kayak pasivitas, pengamatan, dan kesadaran yang terpisah. Ia duduk tenang seolah-olah menonton sebuah pertunjukan, mewakili bagian dari diri kita yang hanya menyaksikan peristiwa aneh dalam hidup tanpa ikut campur. Nah, sedangkan wanita berbaju pink dengan topeng mata, ia adalah kayak agen perubahan atau kebenaran yang tersembunyi. Topeng dengan banyak mata melambangkan perspeksi yang melapis, kemampuan untuk melihat segalanya, atau sebuah fasad yang digunakan untuk menyembunyikan identitas asli. Dengan memegang topeng tersebut, ia memperkenalkan elemen realitas alternatif atau kebenaran yang tidak nyaman dalam ruangan. Nah, figur berhelm itu yang mirip helm selam atau astronot yang melambangkan yang tidak diketahui masa depan atau isolasi. Dalam konteks ruangan yang retro, helm ini ada elemen asing yang mewakili perlindungan diri dari dunia luar atau sebuah ancaman yang datang dari luar pemahaman biasa. Sedangkan anak kecil dan figur berlutut dalam karya Robi ini, anak-anak sering melambangkan kayak ketulusan, kerentanan atau batin anak atau inner child dia. Kebenaran mereka di tengah-tengah adegan yang gelap dan aneh menciptakan kontras yang menyedihkan. Kayak figur yang berlutut bisa diartikan sebagai kayak penyerahan diri, doa atau keputusasaan. Nah, dari makna keseluruhan bisu membasi ini ialah sebuah komentar psikologi mungkin tentang kondisi manusia. Kayak lukisan ini menggambarkan bagaimana kita seringkali secara diam-diam menerima atau menyetujui realitas yang terjadi yang sangat aneh dan menakutkan atau yang tidak logis. Kita memakai topeng sosial untuk menghadapi hal-hal yang asing, sementara bagian dari diri kita ini tetap menjadi penyemangat yang pasif. Nah, ini adalah sebuah kayak potret tentang kesepakatan batin yang tidak diucapkan kan, tentang pertarungan antara anak, realitas yang disensor kayak topeng dengan ancaman yang tidak diketahui kayak helm kan. Semuanya itu terjadi di atas panggung kayak ingatan atau bawah sadar kita lah. Nah, yang terakhir kayak evaluasi. Nah, kesan pada lukisan ini secara tidak langsung itu kayak menciptakan kesan yang memikat, misterius, dan gelisah. Kayak nilai artistiknya itu kayak keahlian teknis yang luar biasa itu nilai terbesar dari lukisan Bang Robi ini kayak dalam melukis realistis kemampuannya itu kayak memproduksi tekstur, cahaya, dan bentuk dengan posisi setingkat master Renaissance atau adalah fondasi yang kuat untuk karyanya. Nah, nilai artistik ini kayak gaya yang unik. Bang Robi ini berhasil menciptakan bahasa yang visual dan sangat orisinal dengan menggabungkan pengaruh yang sangat beragam dari seni klasik, film horor, karakter kartun menjadi satu gaya yang koheren dan mudah dikenali. Nah, kekuatan naratifnya itu yang sangat visual. Lukisan ini kayak adalah contoh yang brilian lah dari storytelling tanpa kata-kata. Kayak ia mampu menyampaikan tema yang kompleks dan mendalam hanya melalui penempatan, ekspresi, dan simbolisme. Nah, relevan tematik yang universal dari lukisan ini kayak tema-tema seperti identitas lah, kebenaran, tersembunyi, isolasi, atau konflik batin adalah universal dan abadi. Karena karya ini tidak hanya relevan saat ini, tetapi akan terus berbicara tentang generasi penonton di masa depan. Mungkin hanya itu pemahaman saya tentang lukisan bisu membasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.